Halo Scorpio, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di bulan Mei. Tapi ingat ini tidak resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Tetap selalu bijaksana dalam menyikapi ya. Dan tidak lupa aku ingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan jangan lupa pakai earphone ya atau handfree saat mendengarkan. Kalau masih nggak kedengaran juga nggak usah didengerin ya, nggak usah ditonton, mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu. Oke, jadi simple. Sekarang kita akan baca. Sebelum kita lihat untuk love life kamu, kita akan lihat untuk energi kamu dulu ya di bulan Mei. Di sini kita punya Hairpins ya. Untuk beberapa Scorpio di sini aku lihat mungkin kamu akan lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan ya atau pada Sang Pencipta, dan juga mungkin lebih banyak berdoa gitu ya, ataupun meditasi ataupun melakukan hal-hal yang baik gitu ya istilahnya, atau nilai-nilai kebaikan, seperti mungkin lebih memperhatikan orang tua, menjaga orang tua gitu kan, hal baik juga ya, ataupun membantu orang gitu ya, istilahnya seperti itu. Pokoknya di sini ada hal-hal yang lebih fokus ke spiritual gitu ya istilahnya. Um, uh, Apa ya, kayak menaikkan sisi spiritual kamu gitu loh ya, gitu. Dan yang kedua di sini kita punya Page of Cups ya. Page of Cups di sini aku lihatnya lebih ke ya mungkin kamu akan lebih memperhatikan perasaan kamu ya di sini. Ya, memperhatikan apa yang perasaan kamu butuhkan gitu ya atau inginkan. Jadi kayak contoh ya, kalau selama ini mungkin kamu selalu mengabaikan apa yang kata hati kamu uh, katakan gitu ya, tapi ini kamu enggak, kamu akan lebih fokus ke situ gitu. Contoh ya, kalau sebelumnya mungkin kamu merasa tidak enak gitu ya menolak orang lain, saat kamu nggak ingin melakukan sesuatu karena ngerasa nggak enak, kamu terpaksa iyain gitu ya, jadi kan karena terpaksa gitu, meskipun kamu ada perasaan tidak nyaman, tidak suka, tidak senang, tidak enak gitu ya, itu kan kayak kamu mengabaikan perasaan kamu sendiri gitu ya. Nah ini kamu akan lebih perhatikan itu gitu, jadi kamu mungkin akan lebih berani untuk menolak gitu ya, untuk mengungkapkan apa yang perasaan kamu ingin katakan gitu ya, seperti itu gitu. Kalaupun kamu mengatakan untuk tidak, itu juga kamu menggunakan bahasa yang lebih tepat gitu, jadi kamu uh, tidak istilahnya tidak menyakiti orang atau tidak menyinggung orang gitu loh ya, jadi kamu belajar untuk itu juga gitu loh ya, lebih memperhatikan perasaan kamu gitu. Dan untuk beberapa di sini aku merasakan juga selain belajar untuk mungkin memahami perasaan sendiri ya, atau um, terbuka gitu ya, lebih terbuka mengungkapkan apa yang perasaan sendiri inginkan atau maukan. Ini juga aku ngeliatnya mungkin enggak semua ya, kayak selama ini mungkin kamu lebih memendam perasaan kamu saat kamu suka sama seseorang, kamu cinta sama seseorang gitu ya, kamu kayak istilahnya lebih menyimpan gitu ya, nggak berani terbuka karena ada rasa-rasa mungkin malu, malu terhadap diri kamu sendiri gitu ya, atau tidak punya keberanian. Di sini mungkin untuk beberapa Scorpio akan bisa lebih terbuka gitu ya, mengekspresikan perasaan kamu gitu. Jadi kamu mungkin akan lebih berani gitu ya. Ini dalam hal cinta gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke, dan kita akan lihat untuk love life kamu. Di sini
kita punya keep an open mind ya untuk oracle-nya. Dan juga di sini ada love yourself first. Dan di sini ada stay optimistic about your love life. Dan di bottomnya kita punya pay attention to the red flags. Yes, aku lihat memang benar di sini kamu lebih memperhatikan sesuatu yang selama ini mungkin kamu abaikan ya. Contoh, mungkin selama ini kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu sehingga kamu tidak memperhatikan, contoh ya, orang tua kamu yang sudah tua. Nah, ini kamu mungkin akan lebih memperhatikan mereka gitu ya, istilahnya seperti itu. Ataupun selama ini kamu kayaknya jarang ibadah gitu ya, istilahnya mengabaikan ibadah. Nah, di sini mungkin kamu akan lebih tekun gitu, istilahnya seperti itu. Oke. Dan kita lihat untuk kartu tarotnya ya untuk love life kamu. Sebelum kita baca dari oracle-nya, kita akan lihat semua dulu. Di sini ada Four of Swords. Oke, ada Nine of Swords. Kemudian di sini kita punya Ten of Swords. Oke. Kemudian di sini kita punya Six of Cups dan di sini kita punya Empress. Oke. Dan di bottomnya kita punya Queen of Cups. Ya. Di sini yang aku lihat ya. Ada seseorang yang sepertinya stres ya, overthinking, memikirkan kamu. Dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi dia tidak terbuka ya tentang perasaan dia sama kamu. Orang ini tidak jujur ya, dia tidak jujur terhadap dirinya sendiri atau perasaan sendiri dan juga terhadap kamu. Kalau dilihat dari kartu ini sepertinya dia mantan ya, karena ada Six of Cups dan Four of Swords, Ten of Swords. Jadi hubungan kamu mungkin sudah berakhir dengan orang ini atau hanya komunikasi saja yang tidak ada gitu ya. Four of Swords ya, ada situasi di mana kamu nggak ada komunikasi langsung ya dengan dia dan dia stres, overthinking, memikirkan kamu karena mungkin dia ingin sekali ya untuk mungkin komunikasi gitu ya dengan kamu. Dia ingin karena ada Six of Cups mungkin dia ingin kembali sama kamu ya, tapi dia situasinya kayak stuck gitu ya, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan gitu, ingin kembali tapi kayaknya tuh ingin ngomong tuh kayak sulit gitu ya, karena bisa saja dia ini terjebak ya, terjebak di mana di memori masa lalu ya, atau di situasi saat kalian putus ini ya, bisa saja seperti itu. Atau dia ngerasa stagnan ini karena dia takut kamu udah nggak mau lagi, udah move on gitu, karena ada Ten of Swords juga. Ini aku ngelihatnya seperti mungkin orang ini pernah mengkhianati kamu gitu ya, mengakhiri hubungan sehingga membuat kamu terluka, sehingga membuat kamu kecewa dan patah hati terhadap dia gitu ya. Makanya di sini ada harapan ya, kamu mungkin lebih mendekatkan diri pada Tuhan, pada Sang Pencipta, itu mungkin karena untuk ini ya, healing kamu. Ada Page of Cup juga, jadi kayak lebih memperhatikan perasaan kamu gitu istilahnya ya. Kamu mungkin gak ingin ada rasa marah, dendam gitu ya, jadi kamu menghealing diri kamu gitu ya, lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta gitu. Ada The Empress juga di sini ya, kamu mungkin lebih fokus untuk pertumbuhan diri kamu ya, sisi spiritual, dari sisi spiritual gitu ya. Jadi kamu mencoba untuk tetap tenang gitu ya, mencoba untuk tetap sabar dan pasrah atau menyerahkan semuanya pada Tuhan gitu ya. Harapan ini kan berdoa gitu ya, kamu lebih menenangkan diri, juga meditasi gitu ya, agar kamu tetap balance gitu ya, tetap seimbang, kamu tidak ingin terbawa oleh emosi gitu istilahnya ya. Dan mungkin juga kamu berdoa di sini ya, berdoa
mungkin kamu juga ingin dia kembali gitu ya sama kamu. Ini untuk beberapa ya yang mungkin kamu mungkin statusnya nggak jelas ya, belum ada kejelasan status gitu. Karena bisa saja ini adalah mantan istri atau mantan suami, aku ngelihatnya seperti itu. Atau kalian hanya dealing dengan single mother atau father single, ya single mother atau single father gitu istilahnya ya. Bisa saja ya, tapi ingat ya, energinya bisa vice versa ya. Kalau memang ini kamu memang masih dalam hubungan dan status kamu masih dalam keadaan belum jelas gitu atau menggantung ya, mungkin ini memang kamu berharap ingin dia kembali ataupun berharap dia sadar agar kembali sama kamu, dan Tuhan itu sedang menjawab doa kamu gitu ya. Ini proses ya. Ada keinginan dia untuk kembali sama kamu di sini karena dia ngerasa kamu adalah empressnya dia ya. Kamu adalah permaisurinya dia, jadi dia ingin hubungan ini kembali diperbaiki ya, bertumbuh bersama kamu gitu. Ya, ini memang seseorang dari masa lalu ya, aku ngelihatnya masih terkoneksi dengan kamu energinya. Dan juga dia ngelihat kamu itu sosok yang terbaik ya buat dia gitu, jadi kayak cocok untuk dijadikan pasangan gitu ya, ibu atau bapak dari anak-anaknya seperti itu ya. Dia baru tersadar gitu ya, ada keep an open mind di sini, jadi pikirannya tuh baru kebuka gitu ya, yang sebelumnya mungkin dia berusaha untuk denial tentang perasaannya. Makanya tadi aku bilang dia ini sayang, dia ini cinta, tapi dia mencoba untuk denial terus tentang perasaannya gitu, karena mungkin kamu tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Dia mungkin berusaha untuk mencari yang lain gitu ya. Makanya ada pengkhianatan di sini. Atau bisa saja orang ini masih labil ya, jadi kayak lebih mendengarkan omongan orang lain gitu ketimbang kamu gitu ya, lebih percaya omongan orang gitu. Jadi kayak hubungan kamu itu ada yang mencampuri gitu. Oke. Ya, ada yang mencampuri gitu ya. Bisa orang ketiga ini masuk setelah hubungan kamu putus ya. Maksudnya kayak terkesan selingkuh gitu ya. Karena mungkin status kamu kan masih menggantung gitu, nggak ada kejelasan, jadi dia mungkin orang ketiga ini bisa masuk gitu ya, kayak tapi yang saya maksud orang ketiga di sini tidak hanya selingkuhan ya, tapi kalau yang selingkuhan ini mungkin masuk setelah kamu ada masalah ini ya, ada fase dimana kamu mungkin gak saling komunikasi gitu. Tapi ini juga mungkin ada ikut campur dari orang lain ya, maksudnya kayak teman-teman dia gitu ya, saat mungkin kamu dan pasangan kamu ini punya masalah, dia tuh kayak cerita gitu ya sama orang lain gitu ya, kayak temennya gitu ya, dan mungkin dia memberikan solusi atau saran yang tidak melihat dari dua sisi gitu ya, dari sisi dia aja gitu ya. Kayak ngomong udahlah cari yang lain aja gitu, kalau nggak cocok ya udah gitu. Karena aku ngeliat di sini juga mungkin kamu ada perbedaan gitu, bisa perbedaan usia yang cukup jauh, untuk beberapa, nggak semua ya, tapi juga ada perbedaan dari sisi adat budaya atau agama gitu ya. Atau di sini perbedaan bukan usia ya, juga mungkin satunya ini nggak dari usia ya, tapi dari kedewasaan gitu ya. Yang satunya lebih dewasa, mungkin yang satunya masih kekanak-kanakan gitu istilahnya. Jadi belum berpikiran terbuka gitu ya, belum matang gitu. Makanya dia mudah apa ya, kayak mudah dipengaruhi oleh orang lain gitu istilahnya. Ya, jadi ketika dia putus sama kamu atau ada masalah dengan kamu, mungkin saran dari orang-orang di sekitar kita ya, di sekitar dia yang diajak ngomong gitu, mungkin dia bilangnya kayak gitu, udahlah akhirnya aja gitu, kamu bisa cari yang lain gitu, yang lebih dari dia atau yang lebih cocok atau yang lebih pantas atau yang sesuai dengan ekspektasi dia gitu ya. Apalagi dia juga
berekspektasi gitu ya tentang seseorang gitu ya, bahwa punya pasangan yang seperti ini. Nah, mungkin seperti itu gitu. Dan ketika dia bersama kamu, mungkin kamu nggak sesuai gitu. Ya, dia mungkin kayak nggak bisa menerima kekurangan kamu gitu loh. Dia inginnya mungkin yang baik-baik aja gitu, istilahnya seperti itu gitu ya. Tapi ketika kalian udah nggak lagi komunikasi, nggak ada komunikasi atau memang sudah putus ya, dia baru sadar di sini ya, baru kebuka kepikiran dia gitu. Dia sulit untuk move on ya, kepikiran terus sama kamu gitu. Ya meskipun mungkin ada orang di dekat dia ya, dia lagi dekat sama seseorang atau katakanlah dia ngejalanin dengan orang lain gitu ya. Karena di sini ada love yourself first ya, yang dimana dia mencoba untuk membahagiakan dirinya gitu. Ya, dia mencoba untuk menyenangkan dirinya, menyenangkan hatinya gitu. Ya, tapi di sini keadaan dia stuck, nggak bisa gitu. Ya, ada stay optimistic about your love life ya. Pikiran dia kacau di sini. Ya, pikiran dia kacau, dia nggak bisa berpikiran positif gitu ya, pikiran dia negatif terus gitu ya, dia ngerasa dirinya tidak bisa bahagia, nggak bisa pengen kembali sama kamu, berharap bisa kembali sama kamu gitu, dan dia ngerasa kayak nggak ada jalan gitu ya, nggak ada jalan atau nggak ada yang bisa dia lakuin gitu untuk kembali lagi sama kamu gitu, karena dia ngerasa kamu udah nggak mau gitu sama dia. Mungkin dia ngelihat kamu juga ya baik-baik aja gitu kan, seorang Empress ini kan terlihat mandiri gitu ya, secara finansial juga bagus gitu ya, kayak bisa merawat diri sendiri gitu, kayak seolah-olah nggak butuh orang lain gitu istilahnya. Nah itu yang dia lihat gitu, makanya dia stres di sini, dia ingin kembali tapi kayak ada pikiran-pikiran negatif dia gitu. Ya, Queen of Cups ya, dia merasa sedih di sini, dia merasa kecewa, dia merasa galau, dia baper di sini ya. Dia hanya bisa apa ya, kayak meratapi kesedihan dia gitu. Ya, dia tidak merasa bahagia ya, gitu. Jadi kalaupun kamu berdoa agar dia kembali ya, ini doa kamu dijawab ya, gitu. Sama Tuhan, yang dimana dia mungkin ada proses dimana dia sadar gitu ya, kamu penting buat dia, kamu berarti buat dia gitu ya. Dia ngerasa bersalah di sini ya. Kalau misalkan kamu ingin dia mendapatkan balasan atau apa gitu ya, ini ada, dia dikhianati juga gitu. Kalau ini memang situasinya dulunya hubungan kamu berakhir ini karena ada pengkhianatan gitu, dia mengkhianati kamu seperti itu. Ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu gitu. Tapi memang dia ingin memperbaiki hubungan ya, kembali sama kamu gitu. Kalau misalkan kamu belum ada pernikahan dengan dia, di sini ada keinginan dia untuk hubungan yang lebih jauh, yang lebih serius gitu. Ya. Seperti itu. Jadi dia ingin mungkin dia ingin menikah sama kamu ya. Atau hubungannya ingin stabil ya, pokoknya yang intinya jauh lebih baik gitu ya, ingin ada perbaikan di dalam hubungan ini. Tapi kalau kamu tanya apakah dia benar-benar kembali, ini aku ngelihatnya belum ada ketindakan ya, dia masih dalam pikiran gitu, masih keingat kamu terus, kepikiran kamu terus gitu ya. Bahkan momen-momen dimana kalian pernah bersama ya, bahagia bersama gitu ya, bisa ini memang kamu dan dia udah pernah bersama ya lama, kayak menikah gitu, hubungan pernikahan, tapi bisa juga dia ini hanya mantan kayak kalian belum ada status pernikahan gitu ya. Jadi terlepas ini hubungan yang masih digantung,
belum jelas statusnya, atau memang dia sudah mantan kamu ya, mantan istri atau mantan suami, ini memang dia ingin kembali gitu, memperbaiki hubungan gitu ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin belum ada statusnya, ini ingin adanya hubungan yang lebih serius gitu. Kalau dia kembali, inginnya dia hubungannya tuh ke arah yang lebih jauh, lebih serius gitu ya, gitu. Aku ngeliat koneksinya ini dengan kamu cukup kuat ya. Kamu mungkin juga ngerasain ya, energinya dia. Makanya tadi aku bilang mungkin kamu juga berharap dia kembali, masih menunggu dia. Cuman kamunya mungkin fokus dengan diri kamu sendiri ya, gitu. Fokus dengan pertumbuhan diri kamu, karena mungkin kamu terlalu kecewa juga, tapi kamu juga sulit untuk move on gitu. Jadi mungkin kamu memilih untuk menunggu dia kembali gitu, dan juga memperbaiki diri kamu gitu, karena rasa kecewa, sakit hati itu mungkin kamu ada perasaan-perasaan marah, perasaan dendam gitu kan, nah benci gitu kan, nah kamu ingin rasa-rasa seperti itu nggak ada gitu loh ya. Makanya tadi aku bilang kamu lebih mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya, banyak berdoa gitu ya, banyak meditasi gitu. Kamu nggak ingin energi-energi negatif itu ya, kayak kebencian, kemarahan itu kan negatif ya, itu kamu nggak mau ada gitu loh ya. Kamu ingin balance gitu, diri kamu ingin balance, ingin bersih, ingin seimbang gitu ya. Kamu ingin sembuh gitu, katakanlah ingin sembuh gitu loh ya, dari luka batin kamu gitu. Kamu nggak ingin ada rasa yang merugikan diri kamu sendiri gitu ya. Kamu ingin belajar menjadi orang yang bertumbuh, dewasa gitu istilahnya. Oke, nah untuk zodiaknya di sini aku ngeliat ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius gitu. Namun ini hanya bisa energi saja ya. Kalau ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Dan ingat, ini general ya, tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Energi juga bisa vice versa, kebolak-balik ya, karena melihat dari dua sisi gitu. Kalau ingin resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi, dan kontaknya kalian bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Oke, sekian dulu ya bacaan untuk energi kamu di bulan Mei untuk Scorpio. Semoga sampai di sini apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami ya. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kalian pahami. Oke. Kalau ada kurang lebihnya, ada salah kata, mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.